We are going to do something on Greenland because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat mengambil langkah-langkah yang semakin berani dan kontroversial setelah pergantian tahun. Dimulai dari agresi militer ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, lalu disusul keputusan mendadak keluar dari 66 organisasi internasional. Kini, Amerika Serikat tampaknya membuka konflik baru. Kali ini dengan Eropa melalui rencana mengambil alih Greenland yang secara jelas merupakan wilayah Denmark. Pembenaran atas ambisi merebut Greenland sebenarnya mudah dibaca dan memiliki pola yang sama. Rusia dan China kembali dijadikan alasan utama. Trump beranggapan bahwa dibanding Greenland jatuh ke pengaruh Moskow atau Beijing, lebih baik wilayah itu berada di bawah kendali Amerika Serikat. Awalnya, rencana ini disebut akan ditempuh melalui jalur diplomasi. Amerika Serikat berniat duduk di meja perundingan untuk membahas harga yang dianggap pantas agar Greenland dapat dilepaskan dari Denmark. Namun, melihat reaksi keras dari Copenhagen, arah kebijakan Amerika Serikat tampaknya berubah. Presiden Trump kemudian mengisyaratkan opsi tindakan militer jika Denmark menolak melepaskan Greenland. Pesan yang disampaikan terasa tegas. Ini bukan sekadar penawaran, melainkan keputusan yang diharapkan untuk dipatuhi. Denmark menanggapi rencana tersebut dengan penolakan keras. Sebagai anggota NATO, Denmark berpotensi mengaktifkan pasal 4 dan pasal 5 Traktat NATO. Jika langkah ini benar-benar diambil, maka dunia bisa menyaksikan awal konflik antara Amerika Serikat dan NATO. Namun, apabila jalur tersebut terhambat oleh hak veto Amerika Serikat, Denmark masih memiliki opsi lain. Uni Eropa dapat diminta mengaktifkan pasal 42.7 tentang klausul bantuan timbal balik. Denmark akan meminta dukungan militer dan intelijen dari Prancis, Jerman, dan Polandia untuk mempertahankan wilayahnya. Sebuah langkah yang berpotensi menciptakan perpecahan besar, di mana Eropa secara resmi mengangkat senjata untuk melindungi kedaulatannya dari agresi Amerika Serikat. Jika dipikirkan secara rasional, risiko dari skenario ini terlalu besar bagi Amerika Serikat. Namun mengapa Donald Trump tetap bersikeras dengan rencana ini? Apa motif sebenarnya? Dan apakah dunia kembali berada di ambang perang besar? Mari kita kupas lebih dalam. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something. Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik dan perhitungan strategis sambil mengesampingkan hukum internasional yang berlaku, menguasai Greenland ini sebenarnya adalah langkah yang sangat cerdas. Greenland bukan sekadar wilayah terpencil di kutub utara, melainkan aset penting dalam perebutan sumber daya dan dominasi militer global abad ke-21. Inilah inti persoalannya. Greenland menyimpan cadangan sumber daya alam yang sangat besar dan sebagian besar belum dieksploitasi. Dan yang paling krusial adalah logam tanah jarang. Selama ini material tersebut masih didominasi oleh China, padahal ia sangat dibutuhkan untuk industri teknologi tinggi, senjata presisi, kendaraan listrik, serta sistem komunikasi militer. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan uranium, seng, besi, dan memiliki potensi minyak serta gas di kawasan Arktik yang kini semakin terbuka akibat mencairnya es. Dari sisi motif sumber daya alam, menguasai Greenland berarti memutus ketergantungan Amerika Serikat terhadap pasokan mineral strategis. Langkah ini sekaligus mengamankan rantai pasok industri militer dan teknologi untuk jangka panjang. Singkatnya, mencaplok Greenland berarti menguasai simpul ekonomi strategis di masa depan. Namun, Donald Trump bukan sosok yang puas dengan satu kepentingan saja. Ia memahami bahwa dari sisi militer, nilai Greenland bahkan jauh lebih besar. Pulau raksasa ini pada dasarnya adalah kapal induk yang tidak bisa tenggelam. Karena itulah, sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat telah membangun pangkalan militernya di kawasan ini. Kini, Trump tidak ingin Washington hanya memiliki Pituffik Space Base, melainkan seluruh Greenland. Nah, yang membuat Washington benar-benar waspada adalah meningkatnya militerisasi Rusia di Arktik
ditambah kehadiran China sebagai Near Arctic State. Kedua kekuatan ini dipandang mengancam kepentingan dan posisi Amerika Serikat. Dengan mengontrol Greenland sepenuhnya, Amerika Serikat akan memperoleh keleluasaan militer, dominasi strategis atas jalur pelayaran baru Arktik, serta keunggulan posisi dalam potensi konflik global berintensitas tinggi. Kini, kita bisa memahami mengapa rencana Donald Trump mengambil alih Greenland terlihat masuk akal. Pertanyaannya kemudian, seberapa mulus rencana ini bisa benar-benar berjalan? If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that. Negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa langsung bereaksi keras terhadap agenda tersebut. Prancis dan Jerman memimpin langkah Eropa untuk mempertahankan kedaulatan Denmark, sekaligus mempertimbangkan sanksi ekonomi berat terhadap perusahaan teknologi dan bank-bank Amerika Serikat. Keduanya juga mengusulkan peningkatan kehadiran militer Eropa di Greenland sebagai bentuk pencegahan. Sementara itu, Inggris dilaporkan tengah menyiapkan rencana pengerahan pasukan guna menjaga kawasan Arktik dari ambisi aneksasi Amerika Serikat. Uni Eropa sendiri sedang mempertimbangkan pengaktifan instrumen anti pemaksaan yang dikenal sebagai trade bazooka. Langkah ini mencakup ancaman tarif tinggi terhadap produk Amerika Serikat, pembatalan investasi, hingga pembatasan akses pasar bagi perusahaan teknologi Amerika. Si le Groenland va être envahi, si le Canada sera soumis à la menace de devenir le 51e État. Namun, sebagai negara yang wilayahnya terancam dicaplok oleh sebuah negara adidaya, seberapa kuat sebenarnya pertahanan kerajaan Denmark? Sebagai negara Nordik dengan populasi yang relatif kecil, Denmark ini tidak membangun militernya untuk perang ofensif berskala besar. Meski demikian, militer Denmark dikenal profesional, modern, dan terintegrasi penuh dengan standar NATO. Meski hanya berada di peringkat ke-45 dunia versi Global Firepower akibat jumlah personil yang terbatas, Denmark tetap merupakan kekuatan yang layak diperhitungkan dengan sejarah militer panjang sejak tahun 1510. Kekuatan utamanya terbagi ke dalam 3 matra profesional. Angkatan Darat memiliki sekitar 88.400 personil aktif, dengan Brigade 1 difokuskan pada operasional internasional, dan Brigade 2 untuk perlindungan wilayah domestik. Angkatan Laut berkekuatan sekitar 3.600 personil, terbagi dalam 3 skuadron strategis yang berbasis di Frederikshavn dan Korsør. Sementara itu, Angkatan Udara berbasis di Karup dengan sekitar 3.500 personil aktif. Di luar militer reguler, Denmark juga memiliki Danish Home Guard, pasukan relawan bersenjata dengan kekuatan sekitar 51.000 orang. Unit yang awalnya dibentuk untuk menghadapi ancaman invasi unit Soviet, kini berfungsi sebagai pertahanan sipil yang tangguh dan terorganisir. Bukan cuma personil, Denmark juga ditopang alutsista yang relatif bisa diandalkan. Di ranah udara, mereka memiliki jet tempur F-35 Lightning II. Untuk kekuatan laut, Denmark mengandalkan fregat kelas Ivar Huitfeldt yang tergolong sangat canggih. Untuk Greenland, perangkatnya lebih khusus. Denmark mengoperasikan kapal patroli kelas Knud Rasmussen yang sejak awal dirancang memecah es dan bertahan di cuaca Arktik yang ekstrim, medan yang sering merepotkan kapal perang standar Amerika Serikat. Di sisi lain ada Sirius Dog Sled Patrol, unit legendaris yang berpatroli ribuan kilometer di padang es hanya dengan kereta anjing. Jika para gerilya pecah di Greenland, merekalah mata dan telinga di lapangan, bergerak tanpa mudah tertangkap radar canggih Amerika Serikat. Sepanjang sejarahnya, militer Denmark sudah berulang kali ditempa. Serangkaian kekalahan justru membentuk mentalitas defensif yang kuat. Pada abad ke-17 hingga ke-19, Denmark pernah kalah dari Swedia dan Prusia. Di Perang Dunia Kedua mereka takluk oleh Nazi. Dari pengalaman itu, Denmark beralih menjadi negara kecil yang bertahan lewat aliansi dan hukum internasional melalui NATO dan Uni Eropa. Jika Amerika Serikat benar-benar melakukan agresi militer ke Greenland, konfrontasi ini tidak akan menjadi perang bilateral. Ini akan berubah menjadi semacam perang saudara di dalam kubu barat yang membelah 2 blok. Blok pertama adalah blok kedaulatan Eropa, para pembela Denmark. Terutama negara-negara Uni Eropa yang merasa eksistensi mereka terancam bila satu anggota diperlakukan sewenang-wenang oleh Washington. Porosnya Prancis.
satu-satunya negara Uni Eropa dengan kemampuan proyeksi kekuatan global secara mandiri. Modal kapal induk berteknologi nuklir Charles de Gaulle, kapal selam nuklir, serta jet tempur Rafale yang sepenuhnya tetap independen dari teknologi Amerika Serikat. Prancis tak harus menang secara fisik, cukup memblokade akses ekonomi dan mengancam eskalasi nuklir untuk memaksa Amerika Serikat mundur. Lalu ada Jerman, mesin ekonomi Eropa yang bisa memilih langkah paling menyakitkan, memutus jalur dagang, lalu menyita aset-aset Amerika Serikat di wilayah Eropa. Di sisi lain berdiri Polandia, kekuatan darat terbesar di Uni Eropa saat ini. Walau selama ini dikenal sangat pro-Amerika Serikat, Polandia kemungkinan tetap condong membela Denmark demi menjaga integritas wilayah NATO agar insiden Greenland tidak berubah menjadi presiden buruk bagi mereka di masa depan. Blok ini juga akan diperkuat negara-negara Nordik, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Mereka menguasai ruang strategis Laut Baltik dan punya kapasitas untuk menutup akses navigasi bagi kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di seberangnya akan muncul blok Anglo-Spear, barisan pendukung Washington. Jika Amerika Serikat mampu membingkai invasi ini sebagai langkah darurat, pencegahan terorisme, atau penyelamatan Arktik dari Cina, sebagian sekutu tradisional bisa saja ikut memberi dukungan. Kanada misalnya dapat tergoda mengejar potongan kue dari pembagian wilayah Greenland sekaligus membiarkan wilayah udaranya dipakai militer Amerika Serikat. Lalu, ada Israel yang kemungkinan membantu lewat jalur diplomatik di PBB atau dukungan cyber tanpa mengirim pasukan ke Arktik. Sementara Inggris diperkirakan akan bermain lebih diplomatis karena terjepit dilema antara kedekatan dengan Eropa dan ikatan strategis dengan Amerika Serikat. Perang internal Barat seperti kian dekat, tapi ada satu faktor yang mungkin menahannya. Ketika penggagas rencana gila ini tersingkir lebih dulu, di dalam negeri, Donald Trump sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Dorongan impeachment untuk ketiga kalinya mulai bergulir, dipicu ulahnya yang mengobrak-abrik urusan negara lain, memprovokasi perang, menerapkan kebijakan rasial dan represif terkait imigran, ditambah kemerosotan ekonomi Amerika Serikat, serta banyak hal lainnya. Karena itu sejumlah analis menilai Trump sengaja mencari musuh bersama untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi, dari ketidakpuasan, dan dari tekanan terhadap pemerintahannya. Kita tunggu saja kelanjutannya sambil tetap menyiapkan diri menghadapi ketidakpastian ini.